Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Akhir-akhir ini saya melihat di TikTok itu ada yang berkata bahwa lagu walaupun gunung tak berpindah itu istilah itu tidak ada di Alkitab, tidak dikatakan Tuhan Yesus, maka istilah itu istilah yang sesat, tidak Alkitabiah. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, jangan memberikan label sesat itu dengan buru-buru, cek dulu baik-baik. Kalau sesuatu sesat itu dalam Kristenan itu biasanya kalau dia menyimpang dari ajaran-ajaran utama, contohnya Allah Tritunggal, Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat dunia, Alkitab adalah firman Allah. Kalau menyimpang dari itu baru bisa dikatakan sesat. Yang kedua, apakah suatu istilah atau suatu ungkapan kalau tidak ada di Alkitab terus itu bukan ajaran Kristen. Nah, ini namanya argument from silence. Ini kesalahan logika. Jadi ada banyak sekali istilah atau ungkapan orang percaya atau kekristenan saat ini, walaupun itu tidak secara harafiah letter ada di Alkitab, itu bukan berarti tidak atau bukan ajaran Kristen. Contoh saya masih contoh ya, Trinitas atau Tritunggal itu tidak tertulis harafiah, tetapi dari Kejadian sampai Wahyu kita baca mengajarkan tentang Trinitas atau Tritunggal. Contoh, Binatur Kristus itu tidak ada di Alkitab, tetapi kalau kita baca baik-baik, wah, itu menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu punya dua natur, natur ilahi, natur manusia. Contoh yang lain, jangan berpoligami. Apakah ini bukan ajaran Kristen? Cari di Alkitab, nggak ada itu. Tetapi kalau kita baca baik-baik, walaupun di perjanjian lama itu banyak orang yang punya istri lebih dari satu, tetapi ajaran Alkitab mengatakan jangan poligami. Dimulai dari Kejadian, kemudian Kejadian pasal 2, dan kemudian penekanan Tuhan Yesus. Itu mengajarkan tentang jangan berpoligami. Nah, jadi tidak semua yang tidak tertulis di Alkitab itu berarti kalimat walaupun gunung tak berpindah itu merupakan idiom atau gaya bahasa atau majas, dan ini paralel dengan kalimat Tuhan Yesus, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa berkata kepada gunung itu pindah, maka dia pindah. Itu ada di Matius pasal 17 ya. Nah, konteksnya ketika itu murid-murid tidak bisa mengusir setan di dalam seorang anak yang kerasukan setan dan manifestasinya epilepsi, tidak bisa diusir setannya. Mereka lapor pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kenapa kalian tidak percaya? Kalau kalian punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa berkata pada gunung itu pindah, maka dia akan pindah. Kita harus cari artinya, karena ini majas. Majas yang dipakai adalah majas hiperbolik, melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan makna. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita beriman artinya menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan, percaya bahwa Tuhan dapat bertindak, maka semuanya dapat terjadi, tiada yang mustahil bagi kita. Jadi harus cari artinya. Jadi kalimat walaupun gunung tak berpindah itu harus dicari artinya apa sih, jangan secara letter. Sebenarnya di dalam lagu itu sudah jelas di sana bahwa yang dimaksudkan adalah walaupun Tuhan tidak menjawab doa saya, walaupun masalah saya itu yang saya minta itu tidak terjawab, tapi aku akan tetap percaya pada Tuhan. Kan ini hal yang luar biasa, menguatkan, menunjukkan kedewasaan iman. Dan kalimat idiom itu, WGTB itu maknanya sama dengan perkataan-perkataan di dalam Alkitab. Contoh, ketika di kitab Daniel pasal 3, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka berkata kepada Nebukadnezar bahwa kalaupun kami percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kami melepaskan dari perapian. Ini mirip dengan kalimat Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka percaya itu. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Ini kan artinya sama dengan kalimat walaupun gunung tidak berpindah, kami tetap percaya. Ya, sama tuh artinya. Contohnya lagi, Nabi Habakuk. Nabi Habakuk berkata, walaupun meskipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, dan yang lainnya. Tapi bagian terakhir dia bilang, namun aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya walaupun yang dia alami itu buruk, tidak sesuai dengan dia inginkan dan dia doakan, tapi dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sama itu kalimat. Jadi ini kalimat ini, WGTB ini sangat menguatkan. Nah, kemudian coba yang keempat, kita coba bahas syair lagu ini. Syair lagu ini kalau kita baca baik-baik itu mirip dengan kitab Mazmur. Bait yang pertama menjelaskan tentang kegalauan hatinya, bait yang kedua itu ada perlawanan hatinya bahwa walaupun memang begitu, tapi jiwaku berkata bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan kemudian di refrennya bait ketiga dan empat itu adalah jawaban, dan di situ menunjukkan iman yang berkobar-kobar bahwa walaupun gak berpindah gunung itu, tapi saya tetap percaya. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya. Walaupun saya ada dalam kelelahan, tapi aku percaya
yang penting tuh Tuhan beserta dia atau di samping dia. Jadi ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dan yang menarik adalah dua idiom yang dia pakai. Walaupun gunung tak berpindah, yang memiliki makna yang sama ya. Kemudian walaupun dalam lembah kekelaman. Dan satu, aku tetap percaya, yang penting Tuhan di samping. Yang ditekankan di sini adalah yang paling penting itu imannya dan relasinya dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Yang terpenting adalah itu. Apapun yang dimiliki tapi tidak punya relasi yang kuat intim dengan Tuhan, tidak punya iman, sia-sia semua. Jadi kesimpulannya dari sini, lagu ini luar biasa. Tidak ada yang sesat di sini. Lagu ini membantu. Dan untuk Abraham Yosua, buatlah lagu-lagu yang menguatkan. Teruskan nyanyikan lagu pujian, ciptakan lagu pujian dengan luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan ingat, walaupun kita berpindah, walaupun dalam lembah kekelaman, yang penting Yesus beserta kita. Yang penting kita ada iman kita dan Kristus Tuhan dan Yesus. Soli Deo Gloria.